Hai, apa kabar semua? Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat-hangatnya. Terutama nih buat kalian yang tertarik dengan investasi digital, yaitu regulasi cryptocurrency di Indonesia. Kalian pasti tahu kan, makin kesini kripto makin populer. Tapi pernah nggak sih kepikiran soal regulasinya di Indonesia? Aman nggak sih main kripto di sini? Pastinya nggak bakalan aman kalau kalian belum subscribe channel ini. Oke, sebelum masuk ke regulasi, kita bahas dulu deh secara singkat. Jadi, apa sih itu cryptocurrency? Kripto itu mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Yang bikin kripto beda dari uang konvensional adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Jadi, nggak ada pihak ketiga kayak bank yang akan ikut campur. Nah, karena sifatnya yang transparan dan aman, blockchain sebenarnya punya potensi besar untuk revolusi di banyak sektor, nggak cuma keuangan. Tapi, karena teknologinya yang tergolong baru dan kompleks, ini juga jadi alasan kenapa regulasi di Indonesia, bahkan di dunia masih terus berkembang. Contoh kripto yang paling terkenal, Bitcoin dan Ethereum. Tapi nggak cuma itu. Sekarang ada ratusan, bahkan ribuan mata uang digital lainnya. Meskipun begitu, karena sifatnya yang digital dan desentralisasi, banyak negara, termasuk Indonesia, yang mulai bikin regulasi untuk ngatur kripto supaya aman buat warganya. Sekarang masuk ke intinya. Di Indonesia, siapa sih yang bertanggung jawab ngatur kripto? Jawabannya adalah Bapepti, atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi, di sini kripto dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, alat pembayaran yang sah itu cuma rupiah. Jadi, kamu nggak bisa belanja pakai Bitcoin atau Ethereum. Kalau mau investasi kripto, tetap boleh. Tapi, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bapepti mulai mengeluarkan regulasi soal kripto sejak tahun 2019. Mereka bikin aturan soal bagaimana platform kripto bisa beroperasi, transaksi yang dilakukan, dan bagaimana konsumen dilindungi dari resiko penipuan. Semua ini penting banget, karena investasi digital ini masih baru dan rentan terhadap scam. Nah, teman-teman, ini yang penting banget dan harus kalian tahu. Mulai Januari tahun 2025, ada perubahan besar dalam regulasi kripto di Indonesia. Pengawasan yang tadinya dilakukan oleh Bapepti akan dialihkan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ini sesuai dengan Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang sudah disahkan. Kenapa OJK yang ambil alih? Karena OJK lebih fokus pada pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk investasi dan pasar modal. OJK juga akan mengawasi bagaimana perusahaan kripto beroperasi, memantau legalitas platform, dan mengatur perlindungan konsumen. Ini adalah langkah besar yang diharapkan bisa memperketat pengawasan, apalagi dengan makin banyaknya investor kripto di Indonesia. Selain itu, Bapepti dan OJK juga menetapkan aset kripto apa saja yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Nggak semua koin bisa diperdagangkan di sini. Kriteria seperti kapitalisasi pasar, posisi di koin market cap, dan manfaat ekonomi akan tetap menjadi pertimbangan utama. Pajak. Pasti banyak banget yang penasaran soal ini. Nah, sejak tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi mengenakan pajak untuk transaksi kripto. Setiap transaksi jual beli dikenai PPh atau pajak penghasilan sebesar 0,1% dari nilai transaksi, dan PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 0,11%. Jadi, tiap kali kamu trading, siap-siap akan ada potongan pajak juga. Nantinya setelah pengawasan diambil alih OJK, aturan pajak kemungkinan akan tetap berlaku. Meski bisa saja ada penyesuaian untuk menyesuaikan regulasi baru.
Coba deh komen di kolom komentar jika kalian ingin aku buatin video yang membahas lebih detail tentang pajak kripto ini. Jangan lupa komen ya. Penting banget buat diingat. Di Indonesia, kripto bukan alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia atau BI udah tegas banget melarang penggunaan kripto untuk berbelanja. Kalau kedapatan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, bisa dikenakan sanksi. Jadi, di Indonesia, kamu cuma bisa menggunakan kripto sebagai aset investasi. Kalau mau beli barang atau jasa, tetap harus pakai rupiah ya. Meskipun sudah diatur, investasi kripto tetap punya resiko besar, terutama volatilitas harganya yang ekstrim. Dalam hitungan menit, harga bisa berubah drastis. Nah, inilah kenapa pengawasan OJK diharapkan bisa memperbaiki perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, para investor akan lebih aman dari risiko scam atau platform ilegal. OJK juga bakal memberikan peraturan yang lebih jelas soal transparansi transaksi dan perlindungan data pribadi, sehingga kalian bisa berinvestasi dengan lebih tenang. Ngomong-ngomong soal regulasi kripto, Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang berusaha mengatur aset digital ini. Di banyak negara, regulasi kripto juga jadi topik panas. Misalnya saja di Amerika Serikat. Pengawasan kripto dilakukan oleh Securities and Exchange Commission atau SEC dan Commodity Futures Trading Commission atau CFTC. Mereka punya aturan ketat untuk melindungi investor dan mengurangi resiko fraud. Sedangkan di Jepang sendiri, pemerintah juga sangat serius soal regulasi kripto. Di sana, transaksi kripto diatur oleh Financial Services Agency atau FSA, dan mereka juga sudah mewajibkan platform kripto untuk mendaftar dan mengikuti aturan anti-money laundering atau AML. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, regulasi kita masih terus berkembang. Namun, dengan adanya pengawasan dari OJK mulai tahun 2025, kita berharap regulasi di sini akan semakin kuat dan bisa melindungi investor sekaligus mendukung inovasi di sektor ini. Dengan peralihan pengawasan ke OJK mulai tahun 2025, kita bisa berharap ada lebih banyak lagi aturan yang akan muncul untuk melindungi para investor dan memastikan pasar kripto yang lebih stabil. Kedepannya, mungkin aja kita akan melihat lebih banyak ketentuan terkait transparansi, keamanan, serta sanksi bagi pelanggaran regulasi. Ini sebenarnya hal yang bagus buat kita semua, karena regulasi yang jelas akan memberikan rasa aman. Jadi, meskipun investasi kripto beresiko, setidaknya ada aturan yang meminimalisir resiko tersebut. Jadi, itu tadi pembahasan kita tentang regulasi kripto di Indonesia, terutama soal peralihan pengawasan dari Bapepti ke OJK di tahun 2025. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham tentang aturan main kripto di negeri kita. Yang terpenting, selalu bijak dalam berinvestasi. Jangan cuma ikut tren, tapi pahami risikonya dan pastikan platform yang kalian gunakan adalah legal. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menarik soal investasi kripto, tulis di kolom komentar ya. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ingat, follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.